Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad dan dari KSP Prodi Sistem Informasi tahun 2024. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir tentang analisa sistem informasi aplikasi checklist belanja. Baik, yang pertama belanjanya, yaitu teknologi informasi kini menjadi bagian penting dalam kehidupan, termasuk dalam aktivitas perbelanjaan melalui aplikasi. Namun banyaknya aplikasi membuat pengguna lebih presisi dan banyaknya aplikasi membuat pengguna lebih presisi dan menuntut pengalaman yang nyaman. Jika diterapkan, oleh karena itu penting bagi pengembang untuk memahami kebutuhan pengguna agar dapat menciptakan aplikasi yang ramah dan bermanfaat. Aplikasi checklist belanja diharapkan mampu memberikan kemudahan, keamanan data, dan layanan yang lebih baik. Melalui analisa ini, kami berharap aplikasi tersebut bisa memberikan manfaat nyata bagi pengguna di masa depan. Lanjut. Rumusan masalah dan tujuan. Rumusan: bagaimana menganalisis dan merancang aplikasi checklist belanja, dan tujuannya mempermudah pengguna. Yang kedua, meningkatkan kepuasan dan retensi. Yang ketiga, mendapatkan umpan balik pengguna. Batasan dan manfaat. Batasan: aplikasi mobil tidak pakai bakat. Untuk manfaat, di antara lain ada: yang pertama ada penulis, penerapan ilmu. Yang kedua ada akademik, pengembangan pengetahuan. Dan yang ketiga ada pembeli, mempermudah mencari barang. Landasan teori. Pengertian sistem adalah sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Dan pengertian informasi menurut Sutabri, informasi adalah data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Flow of document atau biasa disebut FOD, tahap atau prosedur yang harus dilakukan oleh pengguna agar dapat membeli perbelanjaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pengguna dapat login ke aplikasi dengan memasukkan email, username, serta password. Yang kedua ada pengguna dapat membuat daftar belanja harian atau mingguan. Yang ketiga, sistem menampilkan data perbelanjaan tersebut dalam bentuk checklist yang bisa ditandai atau bisa dicentak. Yang keempat, pengguna dapat menambahkan item checklist dengan memasukkan barang, jumlah, kategori, prioritas. Yang kelima, ada jika terjadi kesalahan, pengguna bisa memperbaiki atau menghapus item dari daftar belanja, lalu pengguna dapat melihat barang yang sudah dibeli. Yang keenam, pengguna mendapatkan notifikasi dari sistem. Yang ketujuh, pengguna dapat melihat riwayat laporan barang yang sudah dibeli. CD atau biasa konteks diagram. Tahap atau prosedur konteks diagram sistem informasi aplikasi checklist belanja sebagai berikut. Pertama, ada pengguna login dengan mengirimkan data ke dalam sistem informasi aplikasi checklist belanja. Yang kedua, sistem melakukan konfirmasi data login yang kemudian diberikan kepada pengguna. Yang ketiga, sistem memberikan informasi daftar belanja kepada pengguna. Yang keempat, pengguna memilih daftar belanja dengan mencentang barang atau mengeklik, atau juga bisa ditandai. Yang kelima, ada sistem mengirimkan informasi data perbelanjaan, apakah barang perbelanjaannya itu benar apa tidak kepada pengguna. Yang keenam, pengguna dapat memperbaiki atau menghapus item dari daftar belanja, lalu pengguna dapat melihat barang yang sudah dibeli. Yang ketujuh, sistem mengirimkan informasi data barang yang sudah dibeli kepada pengguna. Yang kedelapan, sistem menyimpan laporan lewat checklist belanja, dan kemudian pengguna dapat melihat riwayat belanja yang sudah dibeli dari sistem. Hypo dan DVD. Arti hypo yang IRC plus Information Output adalah alat desain dan teknik dokumentasi dalam siklus pengembangan sistem.
Sedangkan data flow diagram atau biasa disebut dengan DVD merupakan peralatan yang berfungsi untuk menggambarkan secara rinci mengenai sistem sebagai jaringan kerja antara fungsi yang berhubungan satu sama lain dengan menunjukkan dari dan ke mana data mengalir serta penyimpanannya. Lanjut. Kesimpulan. Yang pertama, ada aplikasi checklist belanja efisien dan mudah digunakan dan mempermudah pencatatan dan pengelolaan belanja, dan juga memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan saat berpresentasi maupun saat berbicara. Terima kasih.